Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2465 prajurit kuno di aula. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Duo-duo, kamu akan tinggal bersama Kapten Wang selama 2 hari ke depan dan menjaga Kui Sao dan yang lainnya. Mereka telah tinggal di pegunungan selama bertahun-tahun, waktu yang lama. Jika mereka perlu keluar, ketika mereka datang, sebaiknya kau kirim seseorang untuk mengikuti mereka dan jangan biarkan mereka membuat masalah. Kakak Ming dan aku bisa menangani masalah ular Teng." Hua Duo-duo cemberut, tampak sedikit enggan. Dia berkata kepada Li Fugui, "Fugui, mengapa kamu tidak berencana untuk membawaku bersamamu ketika kamu pergi misi sekarang? Setiap kali kamu pergi misi sebelumnya, tidak ada yang akan membawaku bersamamu. Apapun yang kau lakukan, aku selalu bersamamu." Ming Jie memutar matanya ke arah Hua Duo-duo dan berkata dengan sedikit rasa cemburu, "Beraninya kau mengatakan itu? Kau telah bersama Fugui begitu lama, dan sekarang semakin tinggi akhirnya memberiku waktu istirahat. Aku datang ke Fugui, dan kau." Wang Taili, yang duduk di samping, tercengang. Pada awalnya, dia merasa cara Suster Ming dan Hua Duo-duo memandang Li Fugui agak ambigu. Tetapi dia tidak pernah berani berpikir ke arah ini. Bagaimanapun, yang satu adalah Wakil Direktur Eksekutif Biro ke-6, dan yang satunya lagi adalah Wakil Direktur Biro ke-6. Sedangkan Li Fugui hanyalah pemimpin kelompok kecil di Biro ke-6. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa hubungan seperti itu mungkin ada di antara mereka bertiga. Tapi ternyata, ide saya ternyata benar. Setelah melihat ekspresi frustrasi Wang Taili, Li Fugui terbatuk ringan karena sedikit malu. Setelah mendengar suara itu, saudari Ming dan Hua Duo-duo menyadari bahwa ada orang lain di ruangan itu. Ketika kedua gadis itu tersipu tanpa sadar, Li Fugui kemudian tersenyum dan berkata kepada Wang Taili, "Kapten Wang, pergilah dulu, ingat apa yang kukatakan kepadamu tadi." Wang Taili mengangguk setuju. Dia berdiri cepat-cepat dan berjalan tergesa-gesa keluar pintu. Setelah pintu ditutup, Li Fugui tidak berkata apa-apa, membuka tangannya dan memeluk Hua Duo-duo dan Ming Jie, mencium mereka berdua, lalu tersenyum dan menjelaskan kepada Hua Duo-duo, "Duo-duo, sebenarnya ada beberapa hal yang harus benar-benar kamu pikirkan tentang hal itu dari sudut pandang Suster Ming. Seperti yang dikatakan Suster Ming tadi, kamu sudah bersamaku begitu lama. Jika aku masih membawamu saat melakukan segala sesuatu, itu akan menjadi tidak murni. Apakah itu pilih kasih? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kamu boleh cemburu pada orang lain, tetapi kamu tidak boleh cemburu pada saudara perempuanmu sendiri? Jika semua gadis di sekitarku seperti kamu, terutama Ibu Pertiwi dan Jenny dan Yuzen, apakah kamu, menurutmu, apakah kamu masih bisa menjalani kehidupan yang baik sekarang?" Hua Duo-duo menunjukkan senyum nakal di wajahnya dan dengan cepat menjelaskan, "Oh, Fugui, orang lain tidak tahu seperti apa bentuk mulutku. Apakah kamu tidak tahu itu?" "Hehe, aku hanya bercanda denganmu. Apakah kamu tidak menganggapnya serius?" "Baiklah. Alasan aku ingin kau membawaku keluar adalah karena aku khawatir tentang keselamatan Suster Ming karena dia sudah lama berada di divisi ke-6 dan hampir tidak pernah berurusan dengan keluarga bangsawan setempat dan prajurit kuno yang independen. Itulah. Tapi sekarang kamu bersama Sister Ming, aku bisa tenang. Apakah kamu tidak akan membawa Sister Ming keluar untuk menyelidiki? Kapan kamu berencana untuk pergi? Apakah kamu ingin aku membantumu dengan apapun? Sekarang, Li sudah lama sejak Fugui bersenang-senang dengan Sister Ming dan Hua Duo-duo.
Lagi pula, sekarang sudah larut malam. Bahkan jika Anda keluar dan menyelidikinya sendiri, Anda tidak akan dapat menemukan banyak informasi berguna. Memikirkan hal ini, pikiran Li Fugui berpacu. Jadi dia berkata kepada Hua Duo dan Ming Jie sambil tersenyum, "Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan keluar malam ini. Ayo pergi ke kamar di lantai atas dulu." Hua Duo segera memahami pikiran Li Fugui dan wajah cantiknya memerah, tampak malu. Dia berkata kepada Li Fugui, "Fugui, ini bukan apa-apa bagiku, hanya saja Sister Ming." Meskipun Sister Ming belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, tapi bagaimanapun juga dia adalah bos dari permainan ke-6. Bagaimana mungkin aku tidak bisa memahami pikiran Li Fugui? Gigi perak menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan menundukkan kepalanya karena malu. Setelah beberapa detik terdiam, dia berbisik, "Ini, kalian berdua tidak bisa terlalu menggangguku." Hua Duo segera melangkah maju sambil tersenyum dan dia langsung memeluknya. "Saudari Ming, ayo pergi." Li Fugui tertegun. Saya melihat dua gadis itu tertawa dan keluar. Setelah menyentuh bagian belakang kepalanya, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, bukankah kontrasnya terlalu besar? Waktu berlalu dengan cepat dan sudah keesokan paginya. Li Fugui meminta Hua Duo untuk bangun terlebih dahulu dan mencari Wang Taili, dan menanyakan semua informasi tentang 3 keluarga besar di kota sihir. Setelah sarapan, Li Fugui dan saudari Ming berganti pakaian bersih dan berjalan menuruni tangga. Saat turun ke bawah, saudari Ming mengikuti Li Fugui dan bertanya kepadanya dengan tenang, "Fugui, menurutmu di mana kita harus memulai penyelidikan hari ini?" Li Fugui berkata terus terang, "Kapten Wang berkata tadi malam bahwa 3 keluarga besar mengadakan kompetisi. Jadi menurutku kita harus memulai penyelidikan hari ini. Seharusnya penyelidikan dimulai dari masalah ini." Ming Jie tentu tahu hal ini, tetapi yang dia pikirkan adalah, bahkan jika dia ingin memulai penyelidikan dari aspek ini, seharusnya ada, bukankah itu arahan umumnya? Anda tidak bisa berlarian seperti lalat tanpa kepala, bukan? Tepat saat dia hendak bertanya, secara kebetulan, pintu lift terbuka dan di lobi hotel, beberapa petugas keamanan dan pelayan tengah berdebat dengan 2 pria. Li Fugui dan Ming Jie melihat ke arah di depan mereka. Tepat saat mereka hendak pergi, salah satu pria menunjuk ke arah Li Fugui dan Ming Jie dan berteriak dengan marah kepada manajer hotel di depan mereka, "Dasar bajingan, bukankah kamu mengatakan bahwa hotel ini tidak dapat diperbaiki? Check-in, mengapa ada tamu yang keluar sekarang?" Manajer itu buru-buru menjelaskan, "Tuan, jangan bersemangat, hotel kami benar-benar tidak dapat mengakomodasi check-in hari ini. Bagaimana kalau begini, belok kiri saat kamu keluar, ada satu hotel lagi tidak jauh di depan, kamu bisa check-in di sana." Tepat ketika manajer mengatakan ini, pria yang tidak berbicara tiba-tiba mengeluarkan seteguk air liur, darah. Pria botak yang baru saja berbicara itu berbalik dan buru-buru mendukung pria yang berdarah itu. Dia bertanya dengan khawatir, "Kakak, bagaimana kabarmu? Jangan menakut-nakuti aku." Manajer itu mengedipkan mata pada penjaga keamanan di sebelahnya dan bertanya petugas keamanan membawa kedua pria itu pergi. Orang-orang langsung diusir. Ketika petugas keamanan itu melihat mata manajer itu, dia hendak melangkah maju, tetapi pria botak itu tiba-tiba menjadi marah. Saat dia berdiri, dia mengalirkan energinya dan meninju dada petugas keamanan itu. Li Fugui melihat ini, tidak ada keraguan sama sekali. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di hadapan lelaki botak itu. Saat tangan lelaki botak itu berada kurang dari 3 cm dari tangan lelaki berambut panjang itu,
dia pun mencengkeram pergelangan tangan lelaki botak itu. Meskipun demikian, angin kencang yang bersiul masih mendorong petugas keamanan itu beberapa meter jauhnya. Mata Li Fugui berbinar. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan seorang seniman bela diri kuno pengembara di tahap akhir Ming Jin di kota sihir. Sebelumnya, dia telah mengunjungi banyak kota, tetapi setiap kali dia bertemu dengan beberapa seniman bela diri kuno yang independen, kekuatan mereka umumnya hanya pada tahap awal Ming Jin. Namun, tidak banyak seniman bela diri kuno independen pada tahap akhir Ming Jin. Tapi pikirkanlah, 3 keluarga besar di kota sihir menghabiskan triliunan untuk menyelenggarakan kompetisi ini. Tidak mengherankan bahwa mereka bertemu dengan seorang seniman bela diri kuno yang berkeliaran di akhir periode Ming Jin di sini. Sama, yang membuat pria botak itu merasa luar biasa adalah bahwa pemuda di depannya dapat mengendalikan tinjunya hanya dengan satu gerakan. Kalau dipikir-pikir lagi dari debutnya sampai sekarang, kecuali pada pertandingan kemarin di mana dia bertemu dengan master yang lebih hebat darinya, sebelum ini belum pernah ada yang mampu menangkis tinjunya secara langsung. Sambil berpikir seperti ini, si botak mengerutkan kening, menatap Li Fugui dan bertanya, "Siapa kamu?" Li Fugui mencibir dan bertanya pada si botak sebagai balasan, "Siapa kamu?" Si botak menjilat bibirnya yang kering dan ingin mengambil telapak tangannya dari He berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Li Fugui. Namun sekeras apapun dia berusaha, tangan kanannya masih digenggam erat oleh Li Fugui. Setelah perlawanan gagal, si botak hanya bisa mengerutkan kening dan memarahi, "Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku pergi dulu." Li Fugui sedikit mengangkat sudut mulutnya, melihat ke atas dan ke bawah ke arah si botak di depannya. Lalu bertanya, "Sepertinya kamu juga seorang seniman bela diri kuno. Mengapa kamu di sini untuk memperlakukan orang biasa? Kamu tidak tahu bagaimana prajurit kuno bergaul dengan orang biasa." Pria botak itu mendengus dingin. Penghinaan tak berujung terungkap di matanya. "Haha, omong kosong. Saya bisa tinggal di hotel mereka," yang menunjukkan bahwa mereka menghormati mereka. Tetapi sekarang, mereka tidak mengizinkan saya tinggal, dan mereka berencana untuk mengusir saya. Apakah mereka takut aku tidak akan membayar mereka? Sebenarnya, Li Fugui sudah melihat isi pikiran si botak. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, pria botak itu pasti sudah mati hanya dengan jentikan jarinya. Dia menghela nafas dan berkata kepada si botak, "Kita bisa membicarakannya dengan baik. Sekarang, selama kamu berjanji padaku bahwa kamu dapat meminta maaf kepada penjaga keamanan di depanmu dan mengganti biaya pengobatannya, aku akan membiarkanmu pergi." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, si botak berbalik, melirik ke arah satpam yang tergeletak di tanah, lalu mencibir dan berkata, "Biarkan aku minta maaf padanya. Haha, apakah aku salah dengar? Anak muda, aku tidak peduli siapa kamu, tapi dengarkan aku sekarang. Jika adik laki-lakiku tidak terluka kali ini, kita berdua akan membuatmu membayarnya bersama-sama." Mendengar ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Aku harus menanggung akibatnya. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukan ini." Pada saat ini, saudari Ming melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum, "Fugui, jangan berdebat dengan mereka. Kita masih punya urusan yang harus diselesaikan. Sekarang aku akan menelepon Duo-Duo dan memintanya untuk turun dan menyelesaikan masalah ini." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata kepada kakak Ming, "Kakak Ming, sebaiknya kau dengarkan aku dulu tentang masalah ini. Karena kita sudah menemukannya, mari kita selesaikan sampai tuntas."
Li Fugui tahu bahwa menangani masalah ini hanyalah kesempatan untuk mengungkap situasi yang tidak diketahui. Selama mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini, saya yakin mereka akan dapat dengan cepat mengetahui alasan sebenarnya mengapa ketiga keluarga besar mengadakan kompetisi ini. Ketika Suster Ming melihat ekspresi serius di mata Li Fugui, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berbalik dan berkata kepada manajer di depannya, "Tolong tutup pintunya sekarang, dan minta satpam untuk mengawasi pintu dan jangan biarkan orang luar masuk." Manajer itu secara alami tahu betapa mulianya identitas orang-orang ini, orang-orang di depannya berada. Dia mengangguk cepat-cepat, lalu membuat pengaturan sesuai dengan apa yang dikatakan Suster Ming. Li Fugui melepaskan pria botak di depannya dan bertanya sambil tersenyum, "Sekarang, bisakah kau memberitahuku namamu?" Pria botak itu mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak bicara, tanpa diduga dia melihat lelaki berambut panjang di sebelahnya kembali muntah darah. Ada kepanikan di matanya, dan dia dengan cepat berbalik dan bergegas ke pria berambut panjang itu, berkata dengan prihatin, "Ashu, jangan menakutiku, jangan khawatir, aku akan membawamu ke atas untuk menyembuhkan lukamu sekarang." Saat dia mengatakan itu, si botak berbalik dan menatap manajer di sebelahnya, mengumpat dengan keras, "Dasar bajingan, dapatkan aku kamar sekarang juga, jika adik laki-lakiku meninggal di sini hari ini, aku akan membunuh kalian semua." Manajer itu tidak bergerak. Dari pertarungan antara Li Fugui dan dua pria botak tadi, sang manajer sudah menyimpulkan bahwa pria botak di depannya sama sekali bukan tandingan Li Fugui. Jadi sekarang, tentu saja dia tidak perlu khawatir lagi. Li Fugui melihat ini, dia bertanya kepada pria botak di depannya dengan serius, "Katakan padaku namamu terlebih dahulu. Selama kamu memberitahuku, aku dapat membantumu menyembuhkan lukanya." Pria botak itu menatap Li Fugui dengan curiga. Apakah kamu tahu keterampilan medis apapun?" Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap pria berambut panjang yang memuntahkan darah. Pria berambut panjang itu bernapas lemah dan jelas terluka parah. Selain itu, ada tanda-tanda keracunan dalam tubuh. Butiran-butiran keringat halus muncul di dahi si botak. Setelah selesai berbicara, dia mengalirkan energi ke dalam tubuhnya, mencoba menghentikan penyebaran racun di tubuh si pria berambut panjang. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jika kamu melakukan ini, tidak hanya tidak akan membantunya pulih dengan cepat, tetapi juga akan mempercepat racun dalam tubuhnya memasuki organ dalamnya. Saat itu, bahkan jika aku bisa membuatnya sehat kembali, kekuatanmu juga akan sangat rusak." Setelah mendengar ini, pria botak itu jelas panik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan penuh kegilaan. Bibirnya sedikit bergetar saat dia berkata, Bisakah kamu benar-benar membuatnya lebih baik?" Li Fugui tidak menjawab, tetapi mengeluarkan sebotol cairan ibu roh hitam dari tubuhnya dan melangkah maju, menyerahkannya kepada si botak. "Ini adalah produk suci penyembuhan, cairan ibu roh hitam. Jika kamu memberikannya padanya sekarang, dia bisa hidup selama beberapa jam lagi." Kata-kata itu terucap, pupil mata pria botak itu jelas melebar, dan dia menatap botol porselen kecil yang diserahkan kepadanya oleh Li Fugui dengan rasa tidak percaya. Beberapa detik kemudian, dia segera membuka botol porselen itu, dan setelah menarik napas dalam-dalam serta memastikan bahwa benda di dalam botol itu adalah cairan induk roh hitam, lelaki botak itu langsung menangis terseduh-seduh. Ia buru-buru memasukkan cairan roh hitam itu sedikit demi sedikit ke dalam mulut lelaki berambut panjang itu. Hanya 2 tetes, dan wajah pria berambut panjang itu mulai merona.
Li Fugui berdiri di depan si botak dan terus berkata kepadanya, "Sekarang, bisakah kau memberitahuku siapa namamu?" Baru pada saat itulah si botak menyadari bahwa kali ini ia telah bertemu dengan seorang bos besar. Dia buru-buru berdiri, berlutut di depan Li Fugui, dan berkata sambil terisak, "Tuan, mohon maafkan saya karena tadi saya buta. Nama saya Yang Yu, dan ini adalah adik kelas saya, Ma Lingshu. Kami berdua, mereka semua datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini." Bersambung.